Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk pemirsa yang ada dimanapun dan juga tentunya yang hadir di studio Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah hari ini kita akan menggelar kembali kegiatan kita yang setiap hari Kamis kami gagas, kami undang beberapa narasumber, kita berbicara tentang pariwisata, tentang kebudayaan, tentang ekraf, dan tentu saja ini semua dalam rangka menggali potensi dari Kabupaten Pandeglang. Dan saat ini tema yang akan kita bawakan hari ini adalah diskusi tentang promosi pariwisata. Bagaimana upaya memaksimalkan fungsi medsos menjadi sarana promosi pariwisata yang efektif di era pandemi dan di tengah perkembangan zaman. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang teknologi, perkembangan teknologi dan informasi selalu berkembang terus meningkatnya, membuat jumlah pengguna internet yang juga semakin tinggi di seluruh dunia setiap tahunnya. Tak terkecuali di Indonesia dan kita juga di Pandeglang. Selain penggunaan Facebook, Twitter, kemudian ada juga YouTube, Pet atau Line dan BBM, yang kita juga harus melihat bahwa peluang besar, peluang pengguna internet di Indonesia ini kita bisa jadikan sebagai sarana promosi pariwisata untuk Kabupaten Pandeglang. Telah hadir di tengah-tengah kita, saya ada 4 narasumber yang sangat istimewa. Mungkin saya kenalkan terlebih dahulu. Yang paling ujung ada Kang Dery dari Genpi Pandeglang, kemudian ada Kang Hasim dari Menes Film, ya Kang? Menes Film. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada Kang Gogoy dari Pandeglang Exit, dan tentunya di sebelah kiri saya ada Kang Elva dari Genpi Banten. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tuntas bagaimana peran media sosial, digital, tentunya bagaimana caranya media sosial menjadi media promosi yang paling efektif di masa pandemi sekarang ini, tentunya dilihat dari sudut pandang akang-akang yang ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai mendengarkan ulasan dari masing-masing narasumber kita. Saya mulai dari sebelah kiri saya dulu, dari Kang Erva. Boleh ya Kang Erva? Boleh. Iya, kita sapa dulu. Kang Erva, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Kang Erva. Baik, Kang Erva, silahkan Kang Erva. Baik, terima kasih. Awal mula Genpi Banten. Genpi itu apa sih? Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Nah, awal mula Genpi Banten ini dibentuk pada tanggal 29 Mei 2017, yang memang awal mulanya dari keresahan anak-anak muda, keresahan yang memang tentunya yang memang orang-orang yang suka dengan media sosial, tentunya juga dia suka dengan pariwisata. Nah, ini dikumpulkan, awal mula kita berkumpul pada saat itu di Mercusuar Anyer. Nah, tahun 2017 itu di situ terbentuklah ketuanya Kang Eko. Nah, di situ kita diskusi, dan memang Genpi ini juga pada saat itu program kementerian yang memang itu digagas, tetapi kita tidak mengikuti dalam artian komunitas yang volunteer atau relawan yang memang dia suka terhadap media sosial tentunya. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana yang masuk Genpi, ya syaratnya harus punya media sosial, juga cinta terhadap pariwisata. Mungkin itu selebihnya nanti kita coba diskusi lanjutan. Baik, ternyata memang Genpi itu adalah bentukan dari Kementan awal mulanya, sehingga ini ada di seluruh Indonesia ya Kang? Ada di seluruh Indonesia. Baik, berikutnya saya mau tanya ke Kang Dery nih, dari Genpi Pandeglang itu sendiri. Ini kan dari Genpi Banten mulai terbentuk tahun 2017. Sekarang untuk Genpi Pandeglang ini dibentuknya kapan nih Kang? Ya, jadi mohon izin. Jadi setahun setelah pembentukan Genpi Banten, kebetulan teman-teman di Pandeglang juga punya inisiasi yang sama. Jadi memang kami melihat Pandeglang ini punya banyak sekali potensi yang mungkin selama ini belum kita sadari,
dan juga belum mampu kita promosikan dengan maksimal, sehingga kami putra putri daerah yang punya basis masa di medsos cukup lumayan ya, kami keluarkan kemampuan yang kami punya. Lalu di 2018 setelah kami melaksanakan pertemuan secara sederhana, dari situlah terinisiasi adanya Genpi Pandeglang begitu. Baik, jadi di dalam GNP itu kira-kira latar belakangnya biasanya apa aja sih Kang? Siapa aja yang tergabung dalam GNP itu? Biasanya saat ini yang paling banyak tergabung di Genpi itu adalah konten kreator. Nah, konten kreator ini terdiri dari teman-teman fotografer, kemudian videografer, editor, kemudian konseptor, narator juga, atau para pengisi suara, itu di sana ada semua, model juga. Baik, jadi ada fotografinya ya, kemudian ada konten-konten kreator itu yang nanti akan meramaikan Genpi. Betul, terima kasih Kak. Saya masih banyak pertanyaan dan kita keep dulu deh. Baik, sebelah saya ada Kak Gogoy nih, Kak Gogoy dari Eksis Pandeglang. Kira-kira gimana Kak Gogoy? Mulai terbentuk Eksis Pandeglang itu kapan? Perkenalkan ya, nama saya Gogoy, saya lagi dari Pandeglang Eksis, salah satu admin Pandeglang Eksis dari admin lainnya. Nah, terbentuknya Pandeglang Eksis itu sebenarnya dari tahun 2017, kurang lebih udah mau 4 tahun Pandeglang Eksis. Tujuannya bikin akun Pandeglang Eksis itu apa sih gitu kan? Nah, karena tujuannya akun bikin Pandeglang Eksis itu ya salah satunya untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Karena kenapa? Karena kan memang saya lamanya di Bogor, di Bandung gitu kan. Karena kadang teman-teman saya di luar aja kalau misalkan ke Pandeglang itu kemana sih gitu. Nah, justru kita bikin akun Pandeglang Eksis itu supaya orang luar Pandeglang ketika ingin wisata ke Pandeglang kita ada wadahnya nih. Kalau misalkan di Pandeglang itu ada Ujung Kulon loh, kalau misalkan di Pandeglang itu ada Tanjung Mesem loh gitu kan, untuk memperkenalkan wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang gitu kan. Nah, untuk selanjutnya di Pandeglang Eksis itu kenapa kita setiap hari atau setiap minggu kita untuk mempromosikan wisata di Pandeglang itu, karena Pandeglang itu sangat-sangat luar biasa wisatanya, banyak banget, ada dari pulau, curug, pantai. Apalagi sekarang Pandeglang itu ibaratnya kalau dulu sih disebutnya Bali kedua Indonesia gitu kan, kalau misalnya gitu kan. Apalagi kalau misalkan disupport oleh pemerintah, pasti akan lebih baik lagi dan akan lebih bagus lagi sih. Mungkin itu aja sih. Iya Pak. Sementara saya juga lihat dulu nih di Eksis Pandeglang itu ternyata banyak juga tentang tadi ya potensi wisata dan sebagainya. Karena memang sekarang media itu juga harus sinergi ya, harus sinergi dengan pemerintah, karena tugas untuk mempromosikan pariwisata itu bukan hanya pemerintah semata, tapi perlu kerjasama bareng-bareng dari semua elemen. Jadi kalau dibilang bahwa pariwisata itu harus mengedepankan kerjasama pentahelix, itu saya setuju sekali. Betul. Terima kasih ini Kang Gogoy ya. Masih banyak Kang Gogoy ya. Saya mau sapa dulu ini. Kang Hasim udah senyum-senyum walaupun di balik masker. Ya, hari ini kita prokes ya, pemirsa juga harus tetap ingat prokesnya karena COVID belum berakhir. Nah, sekarang ke masalah film. Ini kayaknya kalau berbicara film itu untuk wilayah Pandeglang masih ada ya gitu komunitas film. Bisa cerita nggak Kak? Sebetulnya Mones Film ini seperti apa kegiatannya seperti apa, mulai terbangunnya seperti apa gitu. Silakan Kak. Mulai berdirinya Mones Film ya. Kalau mulai berdirinya Mones Film sih gini Bu. Kapannya kurang tahu ya. Soalnya sebelumnya sebelum terbentuknya Mones Film itu Hasim sering produksi tapi dengan orang-orang yang berbeda. Kalau untuk sekarang mulai terbentuknya Mones Film, karena emang kenapa Hasim ngasih nama Mones Film, karena emang orang-orang yang terlibat itu orang-orang yang hasil kurasi ya. Jadi ada tim editor, jadi udah ada masing-masing spesialisnya ya. Nah, kalau untuk kaitannya dengan dengan para wisata, ternyata di Pandeglang banyak yang harus maksudnya yang harus lebih dipublikasi
apa namanya diadaptasikan melalui film itu. Iya. Betul. Iya, karena banyak sekali ya Kang Hasim, maksudnya sebuah daerah dikenal karena muncul di satu film sampai viral, itu banyak sekali. Nah, banyak sekali. Betul. Sekarang kalau untuk menes film sendiri lebih ke genrenya apa sih Kang? Kalau untuk sekarang masih mencari jati diri, Bu. Masih ya, jadi apapun genrenya apapun lakukan aja dilakukan, gitu ya. ya. Betul. Sudah berapa film yang diproduksi? Kalau film-film pendek Bu ya, film-film pendek hampir 7 atau berapa ya? Lupa namanya. Terakhir itu yang kemarin apa namanya? Video klip. Yang video klip. Iya. Kalau untuk filmnya terakhir itu film yang ngalintur itu yang apa namanya tentang ini. Tentang santri kalau nggak salah. Iya. Betul ya. Menarik sekali kan. Jadi kearifan lokal juga menjadi salah satu faktor penentu konten dari Kang Hasim ya, Iya. untuk inspirasinya. Baik, terima kasih Kang Hasim. Saya ke Genpi dulu nih. Nah, kalau di Banten itu kira-kira ruang lingkupnya untuk promosi pariwisata Banten gimana Kang? Baik, terima kasih Bu. Ruang lingkup untuk promosi pariwisata Banten sendiri sebenarnya kita bukan hanya bergerak di bidang promosi ya, karena memang di beberapa Genpi Bantennya ada bidang-bidang, ada subbidangnya masing-masing seperti penguatan sumber daya manusia. Karena begini, kalau kita ruang lingkupnya memang seprovinsi Banten, apapun itu tentang Banten kita promosikan. Tetapi sisi lain juga kita mempromosikan daerah lain. Jadi kita saling support satu sama lain. Kita mempromosikan Banten, orang lain mempromosikan Banten, di luar provinsi juga mempromosikan Banten, tetapi kita juga sama mensupport provinsi lain untuk sama-sama saling mempromosikan pariwisata itu. Itu Bu. Kang Dery, untuk Genpi Pandeglang kira-kira apa nih program yang sekarang sedang digagas gitu loh? Apalagi sekarang pandemi nih Kang. Kemudian kelebihan di Genpi itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang suka fotografi, ada yang suka visual, ada yang suka konten kreator. Ini ada nggak program khususnya yang memang nih untuk promosi pada saat ini kita harus ngapain? Kira-kira. Iya, jadi yang terdekat yang sudah kami bahas beberapa waktu lalu dengan beberapa pengurus Genpi adalah kami ingin ada rekrutmen baru. Jadi memang yang kami perhatikan saat ini banyak sekali anak-anak muda yang tertarik dengan dunia media sosial ya, apalagi kita tahu saat ini orang-orang itu mendapat banyak informasi dari media sosial, jadi mereka tertarik sekali untuk bergabung di kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kami melihat potensi anak muda Pandeglang itu punya kreativitas yang cukup tinggi, tapi sangat sedikit wadah yang memberikan ruang untuk mereka bergerak. Sehingga yang terdekat adalah kami ingin membuka rekrutmen baru, kemudian kami ingin membuat konten dengan menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang ada. Contoh, kalau mungkin dulu Facebook atau Twitter itu lebih populer dibandingkan Instagram dan Face. Sekarang Instagram pun sudah mau kesalip dengan TikTok. Jadi mungkin nanti konten-konten yang kami buat itu akan lebih menyesuaikan ke TikTok. Jadi cerita ringan di dalam TikTok, tapi di dalamnya ada wisata. Iya, mungkin kita lagi misalnya kalau di Pandeglang ada bakso rajab ya. Nah, kita saat ini mungkin lagi di kamar, ceritanya mungkin di konten terus kita berubah tiba-tiba ada di bakso rajab Pandeglang, dan itu secara tidak langsung ada promosi wisata seperti itu. Anak muda sekarang tuh harus ngulik ya, kalau bahasa Sundanya tuh ya, harus pintar ngulik. Karena apa? Media yang paling efektif untuk promosi ya betul-betul dari media sosial dan juga internet dan sebagainya. Mudah-mudahan generasi Pandeglang bukan hanya TikTok seperti itu aja ya Kang ya, tapi TikTok untuk hal-hal yang positif lainnya. Betul sekali. Selain itu juga Ibu, media sosial itu adalah salah satu media yang cukup murah. Tanpa biaya sedikit ya biayanya, tapi jangkauannya luar biasa ya. Betul. Nah sekarang kan ada macam-macam nih, ada apa namanya, ada IG, ada YouTube, ada tadi TikTok sebagainya. Kang Gogoy, ini pilih IG nih untuk Pandeglang Eksis, kira-kira kelebihannya apa nih Kang?
Oke, kalau untuk Pandeglang Eksis ya, emang kan lebih di Pandeglang Eksis itu lebih gedenya yang di IG ya. Kalau di TikTok kita masih garap nih gitu kan. Nah kalau bidang di IG itu sekarang benar kata dari game Pandeglang, algoritma Instagram dan TikTok itu sangat berbeda gitu kan. Karena sekarang kalau di TikTok itu ada bahasanya FYP gitu kan. Kekuatan konten, insya Allah itu masa gitu kan, itu kenapa IG itu sekarang apa ya agak sedikit lebih gede di TikTok gitu kan, karena emang luar biasa di media itu. Nah kalau di Pandeglang Eksis itu sebenarnya untuk kedepannya akan jadi bukan wisata aja yang kita naikkan, karena kan sekarang kenapa Pandeglang Eksis lebih cepat naiknya, karena kita mengangkat berita yang ada di Pandeglang. Intinya apapun berita tentang Pandeglang itu ada di Pandeglang Eksis, salah satunya ya wisata gitu kan. Apalagi di zaman di pandemi gini gitu kan, kita support misalkan wisata, setiap hari upload wisata, yang ada nanti orang lain datang, yang ada kita nanti yang disalahkan. Lebih baik kita sedikit-sedikit tepat juga ya, tepat juga. Ya berbijak lah dalam berusaha medsos gitu kan. Iya, baik. Terima kasih Kang Ruben. Kang Hasim, saya mau bilang Hasim nih. Dalam industri film itu kan, film itu termasuk salah satu dari 16 subsektor kan, ekonomi kreatif itu termasuknya salah satunya adalah film. Dan sekarang untuk di daerah-daerah bahkan di dunia, kekuatan film untuk menjadi daya tarik untuk menarik daya tarik pariwisata itu sangat dibutuhkan ya. Kemudian dari sisi ketika produksi film pun akan banyak sekali pihak yang terlibat. Mungkin itu salah satu kenapa film menjadi salah satu penunjang dari ekonomi kreatif tersebut. Nah, ya sedikit cerita bagaimana ketika Kang Hasim melakukan produksi film, siapa saja nih yang terlibat, kira-kira misalnya untuk pemula, untuk yang generasi Pandeglang yang nanti baru akan mulai serius dalam bidang perfilman, Kang Hasim mungkin bisa kasih gambaran, ini kalau mau bikin produksi harus begini, harus gimana Kang Hasim menjalani itu? Kalau soal produksi film itu gimana kesulitan Bu ya? Contohnya kalau misalkan film fiksi kan ya, itu butuh orang banyak, segala apa namanya, persiapan juga harus matang segala macam kan ya. Sih lebih ke yang diutamain itu kan tetap dari tim organisasinya, cuman ketika ada orang-orang baru itu Hasim ngadain apa namanya yang namanya bukan workshop ya, masih penjelasan lah di tiap masing-masing apa namanya masing-masing joblessnya, biar ketika di lapangan saling apa namanya saling melengkapi gitu. Nah apa lagi? Berapa orang Kang biasanya yang terlibat dalam pembuatan produksi itu? Kalau paling kecil itu 10 orang gitu. 10 orang. 10 orang kan ada tim artistik, terus ada tim editor segala macam kan, kameramen, lighting kan. Baik Kang Hasim, pokoknya dunia perfilman itu menarik ya Kang ya? Insya Allah. Menarik. Bermula mungkin dari hobi. Ini hobi atau memang sekolah khusus dulu Kang? Awalnya dari hobi, cuma Dari hobi. diterusin Terperdalam dengan kuliah. kuliah di mahasiswa mana nih, kita kenalan dulu dong. Mahasiswa ISMI Bandung. Oh, subhanallah, iya, nih mahasiswanya nih keren banget nih. Baik, terima kasih Kang. Nanti ada pertanyaan yang lain. Kemudian ke Genpi Banten. Tadi ada rekrutmen member, ya kalau tidak salah. Bisa nggak jelasin proses untuk merekrut dari anggota Genpi ini seperti apa? Jadi untuk proses teman-teman mungkin yang di rumah atau yang dimanapun saja berada, ketika teman-teman ingin masuk Genpi, ini menarik nih. Karena memang kita terkadang tanpa sadar ternyata kita punya kemampuan, walaupun hanya ketik-ketik di media sosial atau iseng-iseng buat video atau apapun yang memang dia punya kualitas di bidang media sosial. Tentunya ya kalau masuk Genpi itu yang pertama yang memang harus punya media sosial. Kenapa? Karena memang kita bergeraknya di media sosial. Tetapi juga kita ada tim offline dan online. Jadi sisi lain ada offline, sisi lain ada online, sisi lain juga ada offline-nya.
Online-nya ya memang tadi di media sosial, tetapi untuk offline-nya seperti konten kreator gitu kan. Kemudian selanjutnya juga Genpi ini bukan hanya bergerak di pariwisata, tetapi memang ada di wisata kuliner. Jadi bukan hanya memperkenalkan wisatanya aja, tapi lebih tepat juga memperkenalkan wisata kuliner. Kemudian juga sama wisata rohani, misalkan karena Banten ini khususnya Pandeglang ini luar biasa wisata rohani yang memang mungkin belum terkemas atau mungkin banyak juga orang-orang yang belum tahu gitu. Nah, caranya untuk masuk Genpi Generasi Pesona Indonesia, mau teman-teman dari Pandeglang ataupun dari luar Pandeglang bisa kok, mudah banget. Pertama, mempunyai sosial media, itu kunci pertamanya. Kemudian yang kedua, karena memang kita programnya juga ada online dan offline, teman-teman punya kreasi-kreasi yang memang konten kreator, fotografi, videografi, itu bisa juga masuk. Nah, prosesnya adalah bisa teman-teman masuk di kabupaten kotanya masing-masing, atau biasanya setiap kabupaten kota akan ada seleksi masing-masing. Nah, ketika teman-teman punya kemampuan, tentunya teman-teman sudah enak, berarti saya punya kemampuan gitu. Selanjutnya kemampuan saja tidak cukup, tetapi juga harus disertai atau dibarengi dengan kemauan. Itu kuncinya, kemauan. Dan untuk proses selanjutnya untuk warga Pandeglang juga, karena memang tadi sudah ada bocoran-bocoran, teman-teman akan melaksanakan rekrutmen tentunya. Nah, boleh nanti kepoin aja di Instagram itu teman-teman, maupun di akun sosial media lainnya. Dan juga di sisi lain ada anggota Genpi kabupaten kota, dan kita juga ada member nasional. Nah, member nasional ini perekrutannya langsung dari Genpi nasional. Untuk proses seleksinya gimana sih? Kepoin dong Instagramnya, kita aja mungkin. Instagramnya Genpi Banten. Kalau Genpi Pandeglang mungkin nanti bisa disebutkan aja ya. Ya, ternyata nggak susah ya, Kang ya, gabung di Genpi, nggak mudah banget. Nanti juga kita akan tanya kira-kira apa keuntungannya dan sebagainya. Simpan dulu lah, saya mau coba dulu nih ya. Ya, Kang Dery. Nah, udah berapa member Kang Pandeglang Kang? Iya, mohon izin kalau secara keseluruhan member Pandeglang sebenarnya banyak Ibu, ratusan. Hanya saja kami di sini melihat yang aktif memang kekurangan dari sebuah organisasi anak muda itu adalah keaktifan. Jadi terkadang tidak hanya di Genpi, di organisasi lain pun kita lihat sama gitu ya Bu. Kadang yang aktif hanya pentolan-pentolannya saja. Nah, ini yang mau kami rubah mindsetnya, bahwa saat Anda sudah menyatakan diri dalam sebuah organisasi, di situ Anda sudah harus siap untuk berkontribusi gitu. Minimal kalaupun Anda tidak bisa secara teamwork, masing-masing akun medsos yang dimiliki member itu juga aktif mempromosikan. Sebagai contoh, saya sadar diri daerah saya ini punya potensi. Jadi setiap saya berkunjung ke beberapa spot wisata pasti saya buat vlog. Contohnya kalau di Kabupaten Serang saya sudah di Curug mana? Lewi Mamrot, kemudian Curug Cikotak, terus ke mana? Cisolong saya pernah buat konten juga. Jadi setiap spot yang saya kunjungi saya buat konten. Terakhir di Tanjung Lesung saya buat konten juga, cuman belum naik kontennya. Dan pribadi. Jadi sudah banyak ya Genpi Pandeglang, cuman masalahnya dari sekian yang daftar itu mungkin hanya 50% mungkin ya Kang ya yang masih dalam aktif gitu kan. Baik, itu hal yang harus kita pecahkan bersama juga. Betul. Biar makin semangat lagi teman-teman di Genpi Pandeglang. Nah, saya mau ke Kang Gogo ya Kang. Kang, medsos ini kan jadi lahan subur beredarnya berita-berita hoax nih Kang. Nah, Akang sendiri sebagai admin dari salah satu media sosial masuk kan Kang ya? Betul. Apalagi kita media sosial itu ibaratnya gini, ketika misalkan kita ada konten positif itu susah buat pegang. Tapi kalau ada konten yang negatif, langsung itu jangankan di Pandeglang, mungkin di mana-mana juga kayak gitu kan. Masalah hujan apa itu udah nomor satu lah di Indonesia gitu kan. Nah, membedakan mana sih kita yang asli sama yang hoax gitu kan. Nah, kita sebagai admin gitu kan, kita harus punya dulu konfirmasi kayak misalkan berita ini terkait sama Pemda. Nah, kita harus punya kenalan dengan Pemda. Harus menanyakan dulu apakah ini berita benar atau gimana. Ketika misalkan berita ini ya benar, kita naikkan. Tapi kalau saat ini lah karena benar itu kayak gini, berarti kita jangan naikkan, itulah. Jadi kebijakan dalam bermedsos itu nomor satu, jangan sampai ketika misalnya kita nemu berita main upload aja, nanti kan ada kesalahan juga yang di situ gitu kan. Betul, karena begini, kadang-kadang
sosial media itu bisa menaikkan, bisa jadi hal yang sangat mendorong, Ya. bisa juga menjadi hal yang sangat menjatuhkan. Betul. Betul. Jadi etika ada ya kan ya, etika kita berjurnalistik ada, kemudian ada asas profesionalisme di situ, Betul. ada koreksi juga di Nah. situ seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Eksis Pandeglang nih. Jadi penyaring ya, saringan yang kuat. Baik, terima kasih Kang. Kalau untuk talent sendiri kan, ini dari mana nih Kang? Teman-temannya atau ada dibuka audisi gitu untuk film ini misalnya, gimana tuh Kang kira-kira? Setiap produksian Hasim suka gini Bu, ketika Hasim kenal karakter orang itu Hasim rekrut selagi masuk kriteria film filmnya gitu. Kayak kayak butuh bapak-bapak atau ibu-ibu, Hasim tahu orangnya, ya udah mau ikut nggak nih main film, ayo. Udah gitu reading sebentar langsung syuting gitu. Kalau misalkan ada casting kayak gitu kan butuh biaya lagi, otomatis kan mereka juga takutnya mengharapkan dari tim Hasim itu mengharapkan bayaran atau gimana gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan dari tim film sih, karena emang belum masuk ke dalam ranah ekonomi gitu. Betul. Jadi perekrutannya yang sekitar aja ya kan ya. Iya. Tapi kadang lebih alami loh. Jadi misalnya peran ibu-ibu gitu, bapak-bapak biasanya lebih alami ketika kita nggak sengaja nemu gitu kan, seperti itu. Terus halangan mungkin ya, ketika misalnya proses produksi dari mulai penciptaan skenario seperti itu. Kalau Kang Hasim sendiri terjadwal nggak sih? Misalnya per target nih satu tahun ini saya harus menghasilkan 2 produksi atau 3 film atau misalnya apa gimana? Kalau itu gimana mood ya? Kalau Seniman ya. Kalau misalnya kita moodnya pengen pengen lelucon, otomatis kan kita bikin naskah yang memang bikin ketawa orang juga gitu. Tapi kalau misalkan moodnya yang serius-serius, kemarin juga bikin yang film horor gitu. Ya, yang apa tuh, ada pocong itu ya? Apa? Judulnya itu loh. Keluar. Oh, Kelor. Oh, yang kesurupan ya kalau nggak salah. Iya. Betul. Ya, teman-teman udah nonton belum nih? Channelnya dari Menes Film ini, YouTube-nya Menes Film ya. Menes Film, dan di situ sudah banyak sudah diupload film-film pendek punyanya Menes Film. Ini juga harus dikepoin sama teman-teman di rumah ya. Lanjut saya ke Genpi ya Kang. Iya. Di Genpi. Nah, tadi saya udah tahu caranya perekrutan, kemudian sudah berapa member. Kira-kira harus ada daya tarik nih. Kira-kira saya gabung sama Genpi, kelebihan saya apa gitu? Bisa dijelasin nggak Kang? Keuntungannya bergabung dengan Genpi itu seperti apa? Keuntungan dengan Genpi tentunya tanpa dirasakan sangat banyak sekali. Pertama memang yang saya pribadi itu beserta teman-teman Genpi, kita mau masuk destinasi wisata mana saja kadang gratis, kadang ya. Tapi tentunya jangan sampai dengan rasa gratis itu kita justru malah ya kitanya yang santai, tapi enggak, kita harus ada feedback balik dengan destinasi wisata itu. Dalam artian ketika kita masuk destinasi wisata ya kita punya skill, kita punya kemampuan baik dari vlog atau mungkin buat konten, buat video yang memang itu juga akan menarik dan akan mempromosikan wisata tersebut. Nah itu yang salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, karena memang di Genpi ini kumpulnya banyak sekali komunitas, banyak sekali penggiat, baik yang memang dia ketika dia hobinya fotografer, banyak juga ternyata memang di dalamnya channel-channel yang memang dia buat tadi, termasuk di beberapa anggota kami di komunitas kami yang memang mereka mempunyai pekerjaan tetapi bukan berarti mengharapkan, tapi ada jalan gitu dari sana. Baik ada juga yang memang sudah menjadi admin di salah satu tempat wisata besar di Banten, ada juga yang memang dia sudah mempromosikan hotel dan memang itu berfeedback semua sih rata-rata. Kemudian selanjutnya apa? Namanya masuk komunitas karena memang kita ini relawan atau volunteer, ya memang tadi ketika kita bekerja ikhlas untuk daerah kita mengangkat daerah kita, pasti akan ada balasan yang memang sesuai dengan setimpal. Mungkin itu sih yang banyak sekali didapatkan. Itu Bu. Iya, ternyata banyak nih keuntungannya yang bisa didapat ketika kita bergabung dengan Genpi. Riri, nih saya mau bilang Riri.
Henry. Nah, di Pandeglang Kang, kalau dari kacamata Genpi ini, kira-kira potensi yang terbesarnya itu apa sih di Pandeglang? Menurut kacamata teman-teman Genpi nih ya? Iya, silakan. Menurut saya potensi terbesar di Pandeglang itu adalah desa wisata. Kenapa? Karena di desa saya sendiri, saya kebetulan dari Desa Mendong, Kecamatan Mekarjaya. Itu di sana banyak sekali pengrajin anyaman bilik, kemudian anyaman samak atau tikar, terus ada enye-enye, dan itu kalau misalnya masyarakat di Mekarjaya sudah mulai digital, rasanya itu akan jadi pasar besar untuk menarik wisatawan, khususnya di bidang ekonomi kreatif di sana. Dan ini juga adalah salah satu program yang di Pandeglang akan bidik. Kebetulan kemarin kami berencana untuk soal ke Dispar Pandeglang untuk izin mengajak kolaborasi, memberikan edukasi tentang digitalisasi kepada masyarakat desa. Bagus sekali program Genpi. Sehingga nanti pada saat masyarakat sudah melek digital di sebuah desa, itu otomatis desa itu akan baik dengan sendirinya. Mereka tahu yang namanya kriteria untuk diposting di media sosial itu harus seperti apa. Oh, desanya harus berwarna, harus bagus, harus instagramable, sehingga desa itu akhirnya jadi desa wisata secara otomatis. Dan itu tidak memerlukan biaya dari pemerintah, justru inisiatif dari masyarakatnya sendiri. Tapi kedepannya perekonomian masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya tadi. Jadi dimulai dari melek digital dulu. Iya. Betul Kang, potensi dari desa wisata itu sangat besar sekali, dan yang ruginya dari desa wisata itu memang harus dari bawah, dari sadar dulu masyarakatnya. Kita bangun dulu sadar masyarakatnya untuk sadar bahwa potensi di desanya bisa dikembangkan. Nah itu tadi, ketika misalnya pariwisatanya naik, otomatis sisi-sisi perekonomian lainnya juga akan naik, termasuk tadi ada produksi ekrafnya ya, ekrafnya di sana. Jadi nanti pariwisata dan juga perkembangan ekrafnya juga bersinergi. Itu keren sekali kan. Tepuk tangan untuk Genpi, Pandeglang dan London ya. Luar biasa. Nah kemudian ke Kang Gogoy nih, Kang Gogoy. Nah kalau Kang Gogoy melihat dari kacamata admin Pandeglang nih, kan sekarang banyak nih Kang ya, admin Pandeglang banyak sekali. Kemudian kita melihat followersnya juga ada yang langsung banyak, ada yang ini. Kira-kira nih dari eksis Pandeglang untuk strategi menaikkan follower. Karena sekarang kan kontennya harus bagus, tapi kadang-kadang konten bagus followernya masih sedikit gitu kan. Nah kira-kira kalau di eksis Pandeglang tuh gimana tuh untuk dapat followernya bagus, kontennya bagus, gimana? Kalau dari Pandeglang sih sebenarnya dia tim repost ya. Jadi ngambil konten-konten dari kayak misalkan video bagus kita repost, kita upload di Pandeglang gitu kan. Karena emang dari saya pribadi juga nggak bisa buat bikin konten kayak gitu, cuman hanya repost, minta izin gitu kan. Nah jadi supaya naiknya itu gimana caranya kita bikin caption supaya netizen komen situ, supaya penasaran ini wisata ini sih gimana, kayak misalkan di Remuk Pula gitu kan, kayak gimana caranya admin di Pandeglang itu dalam hal caption itu supaya masyarakat Pandeglang itu ingin komen di postingan ini gitu kan, supaya dia kepo gitu kan. Apalagi kalau misalkan setiap tahun ada aja wisata di Pandeglang yang baru gitu kan. Nah tim promosinya ya udah kita bikin caption yang benar supaya netizen Pandeglang itu komen di postingan ini gitu kan, karena kan pada kepo orang Pandeglang tuh gitu kan. Iya. Baik, jadi selama ini repost ya kan ya. Tentunya nanti dipilih yang mana yang nanti akan masuk, mana yang tidak gitu. Karena itu tadi kadang-kadang media sosial jadi lahan suburnya berita-berita yang tidak benar kan. Baik, terima kasih Kang Gogoy. Kemudian ke Kang Hasim nih, Kang Hasim. Kalau saya lihat ternyata banyak juga nih prestasinya dari Mones Film nih. Bisa Kang Hasim sebutkan nggak film apa nih yang akhirnya membawa Mones Film mendapatkan penghargaan? Yang terakhir atau? Yang pokoknya selama ini, boleh yang terakhir, boleh yang? Yang terakhir aja. Oh boleh yang terakhir, silakan. Kalau yang terakhir itu kan kemarin Kremov Picture ya. Kremov itu ngadain festival yang bertemakan tentang pariwisata. Nah kebetulan Asim sebelumnya udah ada ide buat emang, karena Asim sebelumnya lagi magang di sini, jadi Asim ada niatan kayaknya seru nih kalau misalkan bikin film sama teman-teman tentang pariwisata. Kebetulan
ngadain festival. Nah akhirnya tulisan itu dilanjut, langsung disyutingin, langsung dimasukin ke festival. Dan alhamdulillah Dapat juara berapa Kang? pertama. Alhamdulillah, luar biasa Kang, keren film. Iya, jadi ternyata kita tuh ini ya, apa namanya, prestasinya membanggakan nih di luar dengan. Dan mungkin itu juga yang membuat teman-teman, kalau tidak salah kemarin Maestro juga mengadakan acara off-air ya. Iya. Iya, dan antusiasnya dari yang lain juga ternyata banyak. Maka dari itu, contoh-contoh seperti misalnya tim kreatif dari Manes Film semoga bisa menginspirasi remaja-remaja Pandeglang. Sekarang mudah ya kan, hanya berbekal mungkin kamera handphone dan sebagainya, kita sudah bisa membuat atau menyampaikan strategi yang sangat efektif nih, sangat-sangat efektif. Karena apa? Murah harganya, tapi sudah langsung menyebar seluruh dunia. Saya yang lagi gandrung sekarang ini ada Kapakodia kan ya. Betapa Kapakodia diulang berkali-kali hanya gara-gara scene dari salah satu film. Kenapa tidak nanti Pandeglang misalnya It's My Dream-nya tuh Carita gitu loh kan. Jadi orang-orang, aduh Carita di mana ya, seperti itu. Baik, itu ini aja Kang ya. Nah, betapa film pun menjadi sarana promosi yang baik juga Kang Hasim. Mungkin suatu hari Kang Hasim bisa menggali salah satu destinasi pariwisata kita ya, sehingga nanti langsung seperti Kapakodia itu. Karena betul kan, industri film, misalnya kita berbicara industri film Korea, luar biasa Korea mengandalkan PDRB pemerintahannya itu lewat industri film. Sekarang siapa yang tidak kenal Jeju? Siapa tidak kenal budaya-budaya sebagainya? Itu bermula dari film kan. Nah, semoga ke depan di Pandeglang ataupun khususnya di Manes Film bisa menghadirkan Carita, Tanjung Lesung, Ujung Kulon jadi salah satu trending topik juga di nasional ya. Kayak ditunggu karyanya loh Kang. Baik Kang Hasim, terima kasih Kang. Dari Genpi sendiri untuk promosi pernah gandengan nggak dengan pelaku usaha, pelaku wisata lainnya Kang? Gitu. Untuk promosi memang kita ini nggak bisa sendiri. Untuk promosi ini kita nggak bisa berjalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri kan nggak enak juga ya, tentunya ya. Begitu ya teman-teman di rumah ya. Karena memang gini, ketika kita menginginkan sesuatu untuk bumi gitu kan, untuk semua orang mengenal, ini nggak bisa sendiri. Makanya kita perlu kolaborasi pentahelix. Nah, di mana ada kita komunitas, kemudian organisasi-organisasi yang lain, pemerintah, pelaku usaha, dunia wisata, serta seluruh masyarakat yang ada di Banten, khususnya juga di Pandeglang ini, kita sama-sama berkolaborasi untuk memajukan pariwisata. Karena apa? Karena kalau hanya bergerak kita aja pun nggak cukup. Kita mungkin memang kita sudah ada hampir 1000 gitu kan untuk di Banten ini, tetapi kan dengan postingan hanya 1000 orang nggak cukup. Tetapi kalau di Banten tadi pentahelix baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia wisata, dunia usaha gitu kan, ini bekerja sama-sama mengkolaborasikan bagaimana kemajuan pariwisata ini. Saya kira Banten ini akan maju gitu. Dan siapa sih yang nggak kenal pariwisata Banten, khususnya Pandeglang? Pandeglang ini bisa disebut mungkin apa ya? Lengkap, paket lengkap. Paket lengkap lah. Dimulai dari wisata apa? Wisata pantai, gunung gitu kan. Pokoknya sangat luar biasa lah Pandeglang ini, surganya dunia lah ya Pandeglang. Lepasnya juga kan ada Tanjung Lesung, Ujung Kulon gitu kan. Dan hanya ada apa? Tentunya juga di sini kan ada Taman Nasional Ujung Kulon yang memang mempunyai bakat yang memang tidak semua daerah punya gitu, hal-hal yang demikian. Saya rasa ini emas banget. Tetapi untuk semuanya memang yang rekan-rekan yang ada di rumah terkait dengan promosi pariwisata ini perlu kesadaran kita semua. Kita di sini sudah berusaha bagaimana daerah kita bisa terangkat di mancanegara, bukan hanya di daerah kita saja. Dan ini juga perlu teman-teman yang ada di rumah, khususnya generasi muda. Karena apa? Ya siapa lagi yang akan bangga terhadap daerah kita kalau bukan kita sendiri? Siapa lagi yang akan mempromosikan pariwisata di daerahnya kalau bukan kita sendiri? Kalau orang lain paling ya tadi hanya dengar cerita gitu kan, wah Pandeglang bagus nih, main ke Pandeglang. Pada kenyataannya misalkan, wah ternyata lebih bagus daripada postingannya. Makanya kalau di kita Bu tadi terkait dengan bagaimana menghindari hoax dan lain sebagainya, kalau di kita tuh ada 3 Bu, dimana memang apa yang akan kita sampaikan itu no politik.
Jadi nggak boleh nih teman-teman Genpi atau komunitas di Genpi ini menyebar informasi terkait dengan politik, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, no hoax sama no sara gitu. 3 poin ini yang memang kita pegang sampai pada saat ini. Makanya kita bisa terus berjalan karena memang kita tadi khusus benar-benar penguatan, lebih kepada penguatan sumber daya manusianya agar promosi pariwisata ini bisa terus kita kembangkan sampai mancanegara. Jangan tanggung-tanggung soalnya harus sampai mancanegara. Itu aja mungkin, terima kasih. Keren ya, Genpi Banten luar biasa. Kalau Kang Dery nih di Pandeglang nih Kang, tadi program yang akan disampaikan katanya ke depan itu desa wisata ya, kita bantu bagaimana desa wisata itu terbentuk. Nah, untuk Genpi sendiri di Pandeglang, kira-kira sudah berangkulan dengan siapa gitu kasarnya untuk program itu? Sudah menghubungi misalnya dinas-dinas mana ataupun stakeholder mana saja? Karena semoga kita juga bisa nih nanti bareng-bareng ya Kang ya. Iya, gimana Kang Dery? Ya, jadi sebenarnya konsep ini tuh sudah ada sejak 2019 sebelum pandemi. Pada saat itu kami sharing di Pasar Kaulinan Menes ya, PKM. Namun ada beberapa hal yang membuat semuanya tertunda. Kebetulan memang belum ada kerjasama dengan siapapun dan ini baru program besar kami. Jadi sebenarnya program besar selain rekrutmen, kemudian juga kita membantu mengedukasi tentang digital, dan yang satunya lagi adalah kami berencana ingin bekerja sama dengan para pelaku UMKM di bidang ekonomi kreatif. Jadi saya kebetulan kenal dengan kasih ekonomi kreatifnya di Spar Tangsel. Di sana mereka membuat studio kreatif Tangsel. Nah, di sana itu mereka membuat konten review produk-produk lokal Tangsel. Nah, kami pun akan mengarah ke sana dari Genpi Pandeglang. Betul. Mungkin nanti ada 2 kemungkinan, bisa di studio seperti ini atau justru kami liput langsung ke sana, ke tempat usahanya. Sehingga nanti ke depannya kita akan sinergi antara pariwisata alam, buatan, kemudian UMKM-nya, atraksi budayanya, seperti itu. Dan ini juga bisa connect dengan desa wisata tadi. Misalnya ekonomi kreatifnya ada di desa mana, kami bisa liput ke sana dengan kondisi desa yang sudah baik dan cukup melek digital. Nah, jadi program tahun ini itu kurang lebih akan seperti itu, Bu. Selain itu juga kemarin saya ada kegiatan di Munjul. Saya lihat ada atraksi yang unik di Munjul, kuda hitam. Kuda hitam. Jadi kuda hitam itu mirip kuda lumping, tapi bentuk kudanya itu dia beneran bentuk kuda. Dan si orang itu naik masuk dari bawah dan dia kesurupan juga sama. Tapi yang uniknya dia makan ayam mentah. Nah, itu lebih unik pada saat resepsi, dan ini bisa diangkat sekali. Sama satu lagi, saya kemarin sampaikan ke teman-teman Genpi Pandeglang bahwa Pandeglang ini punya ubruk. Tapi ubruk ini sampai sekarang saya belum pernah nonton, dan gaungnya itu hampir sama sekali jarang kita dengar. Nih ada Pak Kabid Kebudayaannya juga Pak, nanti request ubruk Pak. Siap. Kami inginnya gitu, ada lagi ubruk nih, tapi ubruknya ada yang secara offline, ada ubruk di TikTok, itu pasti booming. Karena ubruk itu kan yang sekilas saya baca dari bukunya itu lebih banyak komedinya ya, Iya. tapi ada pesan moral di dalamnya. Nah, itu mungkin ke depan di Spar, Genpi, kemudian ada Menes Film juga. Ada film itu kita sengaja nih Kang, ada menciptakan studio ini tuh untuk kita berdiskusi, ruang terbuka kami dari sisi pemerintah, kemudian dari teman-teman semua, biar tadi terjalin kerjasama yang bertahan tersebut. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Genpi Banten, Genpi Pandeglang, kemudian ada Menes Film, kemudian ada Eksis Pandeglang. Karena apa? Kita punya satu tujuan ya Kang ya. Kita punya banyak loh di Pandeglang, potensinya luar biasa. Tadi Kang Erva bilang kita punya pantai, punya gunung, kemudian punya budaya yang kental juga yang mungkin di yang lain tidak ada. Itu tugasnya kita loh untuk sama-sama memajukannya. Sama mungkin satu lagi Bu, Pandeglang ini punya batik yang cukup cantik. Betul. Kebetulan saya tahun 2020 mewakili Banten di ajang Putra Putri Wisata Indonesia pada saat itu di Jakarta.
Saya menggunakan batik Cikadut yang didesain menjadi blazer. Dan itu teman-teman karantina saya dari luar Banten selalu tanya, ini batik mana? Ini batik Pandeglang. Betul. Ada badatnya. Ada badatnya. Di mana ujung kulon? Dan Pandeglang juga punya Tanjung Lesung, dan seketika teman saya dari Maluku langsung ke Tanjung Lesung pada saat itu. Unik ya. Iya, dan ini Ya, unik. ajang-ajang seperti ini juga adalah salah satu cara untuk promosi di era seperti ini. Kebetulan saya juga menghandle pemilihan putra-putri Banten, Ibu, dan putra-putri Banten ini tugasnya ada tupoksi mereka untuk di bidang pariwisata juga. Dan nanti ada dari Pandeglang akan mewakili Banten ke ajang Miss Nusantara di Medan bulan Mei. Iya. Semoga kita juara ya, Kang, ya. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih Kang Dery. Tadi dari mulai tentang pembentukan desa wisata, kemudian sampai akhirnya ada target besar tentang UMKM ya. Karena memang betul sekarang yang jadi masalah itu packaging kan, biar layak jual. Marketplace sekarang udah banyak. Kira-kira sekarang yang mau marketplace itu harus yang unik kita packagingnya ya. Itu kadang sama, rasa mungkin sama, tapi karena warnanya ini lebih mencolok, gambarnya ini lebih mengkilat, akhirnya pilihnya yang itu kan. Walaupun sama-sama dalamnya ya, seperti itu. Sekarang nih Kang Gogoy pernah dengar nggak jurnalisme ramah pariwisata? Jadi intinya bahwa media itu berfungsi sebagai pemberi informasi pendidikan, hiburan, pengontrol sosial, kemudian sebagai itu tadi agent dari tourism di Pandeglang gitu. Jadi media sosial itu sekarang harus jadi bijak ataupun misalnya jadi ujung tombak promosi pariwisata. Setuju ya Kang dengan kondisi seperti itu ya Kang? Iya, gimana Kang tanggapannya? Ya, apalagi kalau di Pandeglang itu sebenarnya kita itu dinaungi oleh AMCINDO. AMCINDO itu apa sih? Asosiasi Media Sosial Indonesia. Dimana ketika kita melalui TE atau apa, kita ada backingan nih gitu kan. Jadi ketika misalkan kita mau upload apapun, insya Allah kita ada backingan dari AMCINDO ini. Nah, kalau di ranah wisata gitu kan, teman-teman saya juga dari info saya kan dan lain-lain gitu kan, bulan-bulan ini dia akan mengunjungi ke Pantai Pandan. Nah, kenapa sih teman-teman media lainnya selalu wisata ke Pandeglang gitu kan? Nah, apalagi di wisata, jangan sampai kebanyakan. Kemarin saya menangani kasus soal kayak misalkan wisata di Cipacung, yang emang kayak bukit banget, ternyata itu bukan di Cipacung. Bukan di Cipacung kan? Fungsinya dia itu kan. Iya. Fungsinya kita itu mengklarifikasi. Iya. Kalau misalkan wisata ini itu bukan di Cipacung, Betul. bahkan bukan di Pandeglang, wisata ini di luar Banten bahkan. Makanya kita sebagai media, sebagai admin mengklarifikasi supaya masyarakat Pandeglang itu jangan bertanya-tanya. Iya. Soalnya kan merugikan kan? Iya, betul. Merugikan kita ya. Betul, karena netizen masyarakat sekarang kalau misalkan mau bertanya-tanya pasti ke media sosial, Ke media sosial, iya. di Pandeglang, Iya. di Pandeglang, Betul. di Banten gitu kan. Tapi kita ketika misalkan ada wisata baru, kita cross check dulu nih benar nggak, misalkan lokasinya di mana. Jadi ketika misalkan ada netizen yang bertanya, kita udah siap jawab gitu. Iya, baik. Kita mau tanya dulu nih, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang kepo nih, nanya Genpi, kemudian nanya dari Pandeglang Eksis. Gimana admin? Operator? Kalau belum kita lanjut lagi. Oh, ini ada pertanyaan ini. Iya. Untuk Pandeglang Eksis. Siap. Iya. Ini dari Rakika_NP. Izin bertanya, jika memberikan informasi ke Pandeglang Eksis atau sosmed lainnya, Ya. apakah kita harus follow akun tersebut terlebih dahulu dan akun kita tidak boleh private? Karena saya pernah nge-tag dan sudah follow, hanya karena akun IG saya terprivasi jadi tidak di repost. Oke. Gimana? Oke.
ya iyalah kan akunnya diprivasi, kalau ngetek ke kita kan nggak akan muncul di kita ya. Yang pertama itu kan. Nah, yang kedua, kenapa sih sekarang banyak netizen sama masyarakat Pandeglang itu bertanya-tanya ke admin Pandeglang Exist? Karena gini ya, itu yang bertanya itu banyak banget. Bahkan ketika misalkan kita seminggu nggak buka Instagram itu 99% yang bertanya, yang ngetek dan lain. Kita ngetek ini, yang satu komen kenapa sih saya ngetek post gitu kan? Sedangkan kita juga punya kesibukan masing-masing ya. Nggak 24 jam kita on the medsos gitu kan? Karena kita buka, ya udahlah ini repost, ya udahlah ini ini kita upload gitu kan? Maksudnya kenapa masyarakat Pandeglang juga? Apakah emang harus follow dulu katanya? Apakah emang harus bayar dulu? Enggak kok, enggak cukup. Tergantung kita sih, bukan kalau misalkan nggak semuanya, kalau semuanya di repost, jadi kritik nanti Pandeglang Exist gitu kan? Yang ada spam juga kan? Iya, benar. Iya banget. Apalagi sekarang tuh Instagram itu benar-benar apa ya, privat banget. Kita ngupload KTP nih, ngetek ke info Pandeglang, kalau Pandeglang Exist, nanti kita kepengen kena sama pihak Instagram. Soalnya kenapa? Itu masuk hak privasi. Jadi kita misalkan kalau misalkan info kehilangan lah atau info hilang dompet, hilang motor, itu kita harus teliti dulu. Jadi nggak semuanya privasi kita bongkar. Jadi yang ada akun kita kepengen, contohnya teman saya Abaut Tangkang, dia followersnya mau 1 juta. Gara-gara ngupload KTP doang karena info kehilangan KTP, akunnya hilang. Nah, itu jadi pelajaran juga. Itu jadi ya. makanya kenapa Pandeglang Exist itu emailnya slow respon. Ya. Karena yang DM itu bukan 1-2 banyak. Tapi kalau misalkan ketika kita buka ya apa salahnya sih tinggal upload gitu kan, kayak gitu sih kan. Begitu dari Ratika. Tapi intinya itu dulu sih, kalau buka dulu privasinya supaya Iya, dengan Rakika semoga jawabannya memuaskan ya. Jadi seperti itu Kang, bukannya ini ya Kang susah ya, bukan, tapi karena beberapa hal juga yang memang menjadi pertimbangan dari admin. Baik, ada lagi pertanyaan? Oh tidak ada. Baik, saya ke Kang Hasim nih, Kang Hasim. Kang Hasim, sekarang ini ada yang dikenal dengan konsep film induced tourism atau pariwisata yang diinduksi lewat film. Nah, induced tourism ini merupakan strategi pengembangan yang dilakukan film mempengaruhi dari pariwisata. Contohnya itu tadi ada satu daerah yang terkenal karena ada di salah satu scene film. Ada, kita tahu film 5 cm. Akhirnya Gunung Semeru jadi terkenal. Kemudian apa lagi tuh? Laskar Pelangi, Belitung jadi terkenal, ya. Tadinya nggak terkenal kan? Tapi ternyata karena film itu mendongkrak pariwisata, tingkat kunjungan dan sebagainya. Karena kita tahu juga nih, masyarakat itu latah ya. Di mana nih gitu? Seperti AADC, katanya dulunya cuma kandang ayam, tapi sekarang jadi tempat terkenal juga. Kira-kira kalau di Pandeglang nih kan, yang udah mulai agak-agak, oh kayaknya nanti tempat ini nih yang mau saya jadikan kapanpun itu misalnya. Tapi kira-kira yang sudah ada di benaknya Kang Hasim itu ke depan tuh mana nih kira-kira? Merasa ketidakpuasan juara kemarin yang soal tentang promosi wisata ya. Iya. Itu karena memang dari produksinya kita cuma 2 hari aja, dari pra produksi hingga ke pasca produksi, hingga akhirnya dari kualitas, kalau menurut saya dari kualitas filmnya itu kurang banget ya. Nah hingga akhirnya dilanjutlah penulisan itu yang memang pengembangan dari cerita itu gitu, yang Alindur itu. Cuma di dalamnya itu Hasim pengen memperlihatin di dalam satu film itu dipastikan ada apa gitu. Betul. Kayak Pandeglang itu katakan apa santri lah, terus banyak wisata-wisata yang emang banyak orang yang nggak tahu tapi itu bagus banget gitu. Kayak di mana ya? Di mana tuh coba? Di mana? Yang tetap jauh banyak di Yang mana? tersembunyi lah, wisata-wisata yang tersembunyi. Ini hidden gem katanya kalau sekarang ya. Iya. Seperti itu sebutannya. Jadi di dalam satu proyekan ini pengen memperlihatkan atau memperkenalkan lah Pandeglang, ada apa di Pandeglang. Betul. Kalau itu kan ada apa dengan cinta, kalau ini ada apa dengan Pandeglang. Ada apa di Pandeglang. Kita tunggu ini ada apa di Pandeglang. Keren sekali ya. Iya, luar biasa. Narasumber kita hari ini biasanya cuma 1 kan, tapi hari ini saya dikasih 4 sekaligus.
dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi tentunya bagaimana caranya dari latar belakang yang berbeda-beda ini kita satu suara bagaimana memajukan pariwisata di Pandeglang dengan kreativitasnya masing-masing seperti itu. Kita mungkin di penghujung waktu ya. Untuk penutup saya minta closing statement dari masing-masing yang hadir di sini. Intinya bahwa bagaimana kita memajukan pariwisata Pandeglang. Mungkin dari Kang Elva dulu. Baik, untuk seluruh masyarakat Banten khususnya warga Pandeglang, terkadang tanpa kita sadari kita ingin daerah kita dikenal orang, tetapi apa yang kita lakukan juga belum maksimal. Kita acuh tak acuh, kita cuek terhadap wilayah kita, terhadap lingkungan sekitar kita. Mungkin yang pertama yang harus kita lakukan adalah cobalah buat sesuatu hal yang berbeda di daerah kita. Utamanya jangan jauh-jauh wilayah rumah. Bagaimana wilayah rumah kita itu dikenal orang secara bagus, bersih dan sebagainya. Selanjutnya, daerah ini tidak akan dikenal orang tanpa adanya kita sendiri yang mempromosikan. Jangan mengharapkan dinas pariwisata mempromosikan daerah wisata kita. Jangan mengharapkan juga komunitas-komunitas yang lain yang memang mengharapkan wisata kita. Tapi ini perlu adanya kesadaran daripada diri kita sendiri. Siapa lagi yang akan mempromosikan wilayah kita kalau bukan kita sendiri? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, super sekali Kang Elva. Sekarang kita ke Kang Gogoy. Silakan Gogoy. Ya, khususnya buat masyarakat Pandeglang untuk wisata ya. Nah, kalau untuk wisata itu kita menjaga kebersihan sih. Apalagi jangan sampai ketika misalkan kita, teman-teman kita, saudara kita wisata ke Pandeglang itu nggak bersih, jangan sampai kayak gitu. Kata Kang Eva, siapa lagi kalau bukan kita gitu kan. Nah, jadi intinya kebersihan juga dijaga buat wisata Pandeglang, karena lagian kalau misalkan wisata bersih kan bagus juga buat kita, enak buat berenang atau main gitu kan. Nah, yang satu itu. Nah, yang kedua, untuk di media wisata itu bijak lah gitu. Jangan sampai video di Jawa dijadiin ini di Cipacung lah atau di mana gitu kan. Jangan sampai intinya masuk tuh kayak ibu-ibu. Nanti yang repot admin lagi gitu. Satu-satu dibalasin. Kalau nggak dibalas, komplain kayak gitu kan. Nah, yang kedua itu, dan yang ketiga, buat wisata Pandeglang itu benar tangan efek, jangan hanya dari display atau dinas pariwisata, emang harus dari diri kita gitu kan. Saya juga bikin akun Pandeglang eksis bukan karena disuruh dinas pariwisata, emang harus gimana ya supaya misalkan wisata Pandeglang itu dikenal banyak orang. Kalau misalkan teman-teman yang lain kalau misalkan mau ke Pandeglang itu ada tempatnya, soalnya kan sekarang zamannya sosmed ya, anak kecil aja saya udah punya sosmed gitu kan. Yang kayak gitu ya, jadi emang intinya berbicara dalam bermedsos gitu. Closing statement dari Kang Hasim nih, pelaku ekonomi kreatif subsektor perfilman. Harapan kedepannya seperti apa? Harapan Iya, betul. Kang Hasim pengen ngapain nih gitu? Oh, Betul, untuk pariwisata Pandeglang juga untuk perfilman di Pandeglang ini. kalau untuk dunia audiovisual ya, berkarya aja dulu. Nanti juga kalau misalkan selagi itu karyanya bagus, pasti bakal diakui sama masyarakat. Keren sekali. Jadi bekerja saja dulu ya. Nanti kedepannya insya Allah kita menuai hasilnya, Kang ya. Semangat kan? Siap. Siap, baik. Kang Dewi dari Game Pandeglang, Kang, gimana Kang? Ya, jadi pesan saya dan saya mengajak para muda-mudi yang ada di Pandeglang untuk mulai dari sekarang untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau misalnya melihat di daerahnya punya potensi yang baik, jangan lupa dikembangkan. Kita harus bisa meniru negara Cina. Yang pertama kita harus meniru, yang kedua kita mengaplikasikan, yang ketiga kita memodifikasi. Pandeglang pun bisa, insya Allah. Betul, terima kasih, ini luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Betul Kang, tanpa adanya kerjasama yang masif, kita tidak akan bisa maju dalam sektor apapun. Apalagi sektor pariwisata merupakan sektor utama juga untuk menunjang perekonomian suatu daerah ya. Baik, ini saya punya oleh-oleh, ini mohon diterima. Iya, baik, terima kasih pemirsa yang sudah setia sampai akhir di acara bincang ataupun diskusi tentang promosi kita hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk semua narasumber. Mudah-mudahan ini bukan kali terakhir kita bertemu, karena ruangan
dari Dinas Pariwisata atau Kebudayaan ini terbuka untuk kita berbicara hal-hal yang intinya untuk membangun Pandeglang lebih baik lagi. Apalagi Pandeglang akan merayakan hari jadinya yang ke-148. Harapan kita sama ya, semoga pandemi ini segera selesai, perekonomian kita makin tangguh lagi, pariwisata kita juga makin berkembang lagi. Terima kasih kami di studio Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.